Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Ikrimah Fajratul Fadilah dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah tafsir, bab mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Mutlak secara bahasa yaitu atlaqa yutliqu itlaqan, yang artinya melepaskan atau tidak mengikat. Secara istilah, mutlak adalah bacaan yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya suatu batasan atau qayyid. Contoh mutlak terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Yang artinya, maka kafaratnya denda atau pelanggaran ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kau berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya atau raqabah. Nah, dalam ayat ini raqabahnya itu tidak ditentukan. Apakah raqabahnya itu harus mukmin, harus berbangsa Arab, harus anak-anak atau orang dewasa, itu tidak disebutkan. Berarti lafaz raqabah dalam ayat ini tidak terikat pada sesuatu, artinya umum. Kemudian contoh kedua ada di dalam surat adalah ayat ketiga yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum mereka bercampur atau suami istri itu bercampur. Jadi sama kayak ayat yang Al-Maidah ayat 89, di Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 juga disebutkan bahwa seorang budak di sini adalah tidak disebutkan budaknya harus mukmin, berbangsa Arab ataupun dewasa atau anak-anak. Yang kedua adalah muqayyad. Muqayyad secara bahasa berasal dari kata qayyada yuqayyidu taqyidan muqayyadan, yang artinya sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Secara istilah, muqayyad artinya sesuatu yang menunjuk pada makna yang sebenarnya yang terikat. Jadi bedanya, kalau mutlak tadi tidak terikat, muqayyad ini maknanya terikat. Contoh dari yang kedua yaitu muqayyad terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Yang artinya tidak patut bagi seorang muslim membunuh seorang muslim kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang muslim karena sengaja, maka hendaknya dirinya memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Di sini disebutkan bahwa hamba sahaya yang harus dimerdekakan adalah hamba sahaya yang mukmin atau yang beriman. Ada 4 pembagian lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Yang kedua, hukum dan sebabnya berbeda. Yang ketiga, hukum sama tetapi sebabnya berbeda. Dan yang keempat, hukum berbeda tetapi sebabnya sama. Yang pertama yaitu hukum dan sebabnya sama. Di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian yang contoh muqayyadnya, lafaz muqayyadnya ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Jadi teman-teman, secara jelas ya, di ayat yang mutlak tadi tidak disebutkan darah yang seperti apa yang diharamkan. Kemudian di lafaz muqayyad cukup jelas bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Maksud hukum dan sebabnya sama ialah hukumnya sama-sama diharamkan. Sedangkan sebabnya yang di sini yang dimaksud haram adalah darah. Baik, selanjutnya yang kedua adalah hukum dan sebabnya berbeda. Contoh mutlaknya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kemudian lafaz muqayyadnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maksudnya hukum dan sebabnya berbeda ialah hukumnya di sini sama-sama mengenai tentang tangan, namun berbeda. Yang satunya tentang dipotong tangannya, yang satu tentang membasuh tangan sampai siku. Sebabnya berbeda. Yang pertama sebabnya adalah karena mencuri, makanya dipotong tangan. Yang kedua disebabkan oleh berwudu, makanya disuruh membasuh tangan sampai siku. Seperti itu teman-teman. Kemudian hukum yang sama tetapi sebabnya berbeda, yaitu dalam Quran surat yang contoh mutlaknya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Seperti yang di awal saya sudah jelaskan, di sini mengenai tentang budak. Kemudian dalam contoh muqayyad yang berbunyi wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau si pemuda ini. Dalam dua lafaz ini hukumnya sama-sama tentang memerdekakan budak ya. Sebabnya berbeda. Yang pertama sebabnya karena menzihar istri, yang kedua sebabnya karena membunuh seorang muslim dengan sengaja. Jadi hukumnya sama-sama disuruh memerdekakan budak, tetapi sebabnya berbeda ya teman-teman. Paham? Paham. Kemudian yang keempat yaitu hukum berbeda tetapi sebabnya sama. Dalam lafaz mutlak disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian dalam lafaz mutlak dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 juga yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Oke. Jadi teman-teman, ayat ini adalah contoh dari hukum berbeda tetapi sebabnya sama. Maksud hukum yang berbeda adalah ayat di atas itu menjelaskan tentang bertayamum dan yang ayat setelahnya itu menjelaskan tentang berwudu. Jadi yang satunya tayamum, satunya wudu, berbeda ya. Tetapi sebabnya sama-sama bersuci membersihkan diri sebelum sholat kayak gitu ya teman-teman. Jadi hukum yang berbeda tetapi sebabnya sama. Oke teman-teman, mungkin itulah tadi pembahasan kaidah tafsir bab mutlak dan muqayyad yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.